Bayinya kemudian dibunuh oleh klan Ocarol yang haus darah. Wanita ini kemudian bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke tubuhnya. Hantu dua gadis kecil juga kerap muncul di kastil ini. Halo Dak, selamat datang di channel Sani Hima. Perkenalkan, nama aku Sani. Dan bagaimana kabar kalian menjalani aktivitas hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Nah, sebelum aku membahas tentang materi yang akan aku bahas, aku ingin nanya ke kalian. Selama kalian menjalani karantina di rumah selama ini, adakah tempat yang ingin kalian kunjungi setelah pandemi ini berakhir? Kayak, aku lelah terlalu lama lockdown di rumah dan aku butuh refreshing supaya peredaran darahku lancar dan pikiranku menjadi jernih. Atau ada yang sudah menyusun rencana bersama teman-teman atau keluarga? Pokoknya kita setelah pandemi ini berakhir kita harus jalan-jalan. Dan tempat seperti apa yang akan kalian menjadikan tujuan perjalanan nanti? Apakah tempat tujuan kalian adalah tempat wisata hiburan yang ada berbagai macam wahana yang bisa dimainkan bareng-bareng bersama teman atau keluarga, seperti dunia fantasi atau taman safari Indonesia, atau tempat wisata yang bertemakan alam seperti gunung, laut, ataupun air terjun, agar tubuh kita merasakan sedikit hawa kebebasan? Karena setelah beberapa minggu ini kita terlalu lama di rumah menuruti instruksi pemerintah dengan rasa bosan, jenuh, bahkan sumpah, dan merasa otot-otot di tubuh kita membutuhkan sedikit peregangan dan sedikit rileks. Dan kamu merasakan saat berwisata di alam dan ini yang aku butuhkan selama ini. Ada juga orang-orang yang selain menyukai tempat wisata hiburan dan tempat dengan penuh keindahan alam, mungkin di antara kalian ada yang menyukai tempat-tempat pemicu nyali yang berbau mistis ataupun goib. Merasa bosan dengan pergi ke tempat itu-itu saja? Tidak ada salahnya mencoba tempat wisata bernuansa baru. Ya, tempat yang terkenal angker dan seram. Kalian bisa pergi ke salah satu tempat yang akan aku bahas kali ini. Beberapa tempat ini ada juga yang tidak diurus atau ditinggalkan karena memiliki kisah-kisah mistis yang kuat. Di mana sajakah tempatnya? Oke, kita ke pembahasannya. Enjoy, Dak. Pada umumnya jalur pendakian gunung menawarkan pemandangan hutan yang indah, seperti pohon yang menjulang tinggi, macam-macam bunga dengan motif dan warna yang mencolok, serta aneka ragam tumbuhan lainnya. Namun hal ini tidak untuk jalur pendakian di St. Central Atlanta, Georgia. Tempat ini sampai-sampai diberi nama Doll's Head Trail. Jalur pendakian ini benar-benar aneh dan mengerikan. Disebut tempat paling seram di dunia karena kamu akan menemukan kepala boneka-boneka yang tergeletak dan terbengkalai di sepanjang jalur pendakian. Tampang bonekanya tidaklah lucu melainkan seram. Seolah-olah mereka melihat setiap pergerakan para pendaki dan seolah-olah mereka meminta nyawa. Sebelum menjadi jalur pendakian, kawasan ini merupakan Taman Konstitusi Georgia yang merupakan situs batu besar dari abad ke-19. Tapi Taman Konstitusi Georgia ini ditutup setengah abad lalu, sehingga taman ini tidak terurus dan menjadi terbengkalai karena hujan yang terus mengguyur dan tidak ada lagi yang mengurusinya. Sehingga taman itu menjadi menyeramkan dan diganti namanya menjadi Doll's Head Trail. Bagaimana menurut kalian? Mungkin di antara kalian ada yang suka mendaki gunung, tetapi ingin mencoba hal-hal atau suasana baru saat sedang mendaki gunung. Kalian bisa mencobanya di Georgia. Selanjutnya, Capela dos Ossos yang berlokasi di Évora, Portugal. Tempat ini adalah sebuah kapel kuno yang sudah ada sejak abad ke-16. Tempat ibadah ini menjadi unik dan aneh
Kenapa tidak? Karena dinding di tempat ini berhiaskan tengkorak dan rangka manusia. Menurut cerita, di abad ke-16 ada 43 buah pemakaman di Evora. Ketika ada keputusan pemerintah setempat untuk membongkar sebagian pemakaman, 5.000 tengkorak biarawan dipindahkan ke Kapel dos Osos. Entah bagaimana timbul ide dari biarawan untuk menjadikan 5.000 tengkorak itu menjadi bagian dari dekorasi interior di kapel tersebut. Mungkin maksudnya adalah para biarawan yang memiliki ide itu agar orang-orang yang sedang beribadah melihat tengkorak-tengkorak itu dan mereka sadar bahwa mereka juga pernah hidup seperti kita dan kita juga akan mati seperti mereka dan tidak akan terlalu sibuk dengan gemerlapnya duniawi. Bisa juga. Buktinya di pintu masuk Kapel dos Osos itu tertulis Nos osos que aquí estamos, pelos vossos ex pramos, yang artinya kira-kira tengkorak kami sudah ada di sini dan tengkorakmu yang kami nantikan. Menjadi pengingat bahwa semua orang juga akan mati, tidak tanpa terkecuali. Memindahkan 5.000 tengkorak ke kapel, mungkin itu adalah ide yang bagus, karena selain meringankan tugas pemerintah, dengan bingung mau dibawa kemana tengkorak-tengkorak dan rangka-rangka manusia, setelah sebagian pemakaman dihancurkan, dan tengkorak dan rangka-rangka manusia itu dipindahkan ke kapel, dan dijadikan bahan-bahan hiasan di dinding kapel tersebut, sekaligus supaya orang yang sedang beribadah di situ mengingat juga akan satu hal bahwa mereka juga akan mati dengan melihat tengkorak-tengkorak tersebut. Itu adalah ide bagus. Selanjutnya, umumnya gereja menawarkan kesan yang damai, kecuali gereja St. Georgia di Republik Ceko. Gereja tersebut dihuni oleh penampakan bertudung putih yang menyeramkan, namun menarik banyak wisatawan untuk datang. Gereja di St. Georgia di Lukova, Republik Ceko, disebut menyeramkan karena gereja ini dibangun pada tahun 1352 dan ditinggalkan para jemaatnya pada tahun 1968. Pada tahun tersebut, genteng gereja runtuh saat sedang dilangsungkannya upacara pemakaman. Masyarakat setempat pun menganggap hal tersebut sebagai pertanda buruk, sehingga mereka lebih memilih untuk mengadakan misa di luar gereja. Beberapa dekade lalu, seorang seniman lokal yang bernama Jakub Hadrava berkeinginan untuk membangkitkan gereja tersebut seperti sedia kala. Berawal dari keprihatinan akan kondisi gereja tersebut yang terbengkalai akibat ditinggalkan dan pencurian, Jakub malah menaruh instalasi seni berbentuk orang yang bertudung putih di dalam gereja. Sekilas, setiap traveler akan dibuat ngeri saat melihat instalasi karya seni Jakub ini, yang malah membuat gereja terlihat jauh lebih menyeramkan. Bagaimana tidak, Jakub membuat banyak penampakan yang ditaruhnya berjajar seakan penampakan tersebut sedang mengikuti misa. Menurut Jakub, figur menyeramkan yang dibuatnya mempresentasikan hantu dari orang Jerman yang dulu tinggal di Lukova sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu mereka selalu datang ke gereja untuk merayakan misa setiap hari Minggu. Jadi, seorang seniman lokal bernama Jakub membuat karya seni di dalam gereja tersebut dan menggambarkan bahwa dulu orang-orang ini adalah orang yang sering mengunjungi gereja setiap hari Minggu sebelum Perang Dunia Kedua. Dan Jakub membuat karya seni seakan orang-orang itu datang kembali.
Namun, walau instalasinya begitu menyeramkan, tidak sedikit turis asing yang jauh-jauh datang ke gereja hanya untuk melihat karya seni Jakub ini. Menurut sang manajer gereja, orang asing umumnya tertarik dengan gereja, dan ada banyak pengunjung dari Jerman, Inggris, Australia, bahkan Brazil, hanya untuk melihat karya seni Jakub. Wow. Jadi, Jakub hanya ingin memulihkan kondisi gereja yang sepi dan terbengkalai dengan membuat karya seni di dalamnya, yaitu membuat sebuah penampakan seakan penampakan itu sedang mengikuti misa, dan karya seni itu menarik perhatian turis-turis asing. Bayberry Mental Hospital dibuka pertama kali pada tahun 1907 di Pennsylvania, sebelum akhirnya beroperasi penuh sebagai rumah sakit jiwa pada tahun 1920-an. Rumah sakit ini mengakibatkan nyaris tidak ada tempat yang memadai untuk menempatkan pasien secara layak. Hal ini kian diperparah dengan kurangnya dana dan tenaga medis yang ada. Kian membuat para pasien banyak yang tidak terurus dengan layak. Akibatnya banyak para pasien yang dipaksa untuk tidur di suatu ruangan tanpa mengenakan baju. Kamar-kamar pasien ini juga konon amat kotor dengan dipenuhi urin dan kotoran manusia karena jarang dibersihkan. Dengan kondisi kamar seperti itu, para pengidap gangguan mental menjadi sangat tertekan dan mudah sakit. Belum lagi dengan perlakuan para petugas rumah sakit yang biasanya akan menangani para pasien yang susah diatur dengan cara dipukul, dipasung hingga menggunakan kursi listrik kepada para pasien yang sulit diatur, membuat Bayberry Mental Hospital menjadi lingkungan yang tidak layak dihuni. Untungnya rumah sakit ini ditutup oleh pemerintah Pennsylvania pada tahun 1990 setelah melakukan investigasi. Dengan banyaknya laporan tentang perlakuan rumah sakit jiwa ini yang tidak manusiawi kepada para pasien. Setelah itu rumah sakit ini menjadi kosong dan terbengkalai. Sejak itulah mulai muncul hal-hal mistis dan aneh. Menjadi hal biasa di Bayberry Mental Hospital ini. Di tempat ini juga terdapat legenda hantu yang konon akan muncul di balik dinding kaca jendela sambil membawa pisau dan gemar menggorok leher orang kurang beruntung yang datang ke tempat ini. Keangkeran rumah sakit ini makin diperparah dengan banyaknya paranormal dan sekte para pemuja setan yang melakukan ritual-ritual gaib di bangunan gedung Bayberry Mental Hospital ini. Dan ini adalah beberapa foto yang diambil dari para pasien yang dirawat di rumah sakit ini. Ini adalah pasien yang diikat oleh strik jaket. Tidak hanya satu tapi banyak orang yang diperlakukan seperti tadi. Menggunakan radium terapi yang sebenarnya justru lebih membahayakan para pasien. Ini dinamakan diatermia. Salah satu cara dengan menggunakan listrik yang tujuannya adalah untuk menyetrum otak. Kalau kalian pernah melihat film Suicide Squad, ada skin di mana Harley Quinn disetrum otaknya oleh Joker. Saat menontonnya mungkin kalian akan merasakan sedikit sensasi kengerian itu. Ternyata tidak hanya di film saja, alat itu digunakan di dunia nyata, salah satunya di rumah sakit Bayberry Mental Hospital ini. Ini adalah foto saat para pasien dipanaskan di dalam sauna. Dan ini foto, aku tidak menemukan deskripsinya tentang alat apa ini atau disebut atau untuk apa. Coba kalian kalau yang tahu alat apa ini komen di bawah. Tapi dengan melihatnya saja membuatku ngeri. Dan ini adalah lubang yang diberikan pihak rumah sakit. Dan hanya sekecil ini di setiap kamarnya. Ini adalah foto pasien yang memberontak dan langsung diikat oleh para petugas. Dan selanjutnya ini adalah foto para wanita di rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir ini adalah foto pasien yang sedang dijadikan percobaan untuk pengobatan. Jadi obatnya juga harus dilakukan percobaan di rumah sakit. Obat-obat di rumah sakit ini membutuhkan beberapa percobaan ke para pasien. Jika percobaannya berhasil, pasien itu akan sembuh. Dan jika pengobatannya gagal, pasien itu mungkin akan mati. Dan rumah sakit ini menjadikan para pasien sebagai percobaan untuk obat-obatnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah rumah sakit ini menjadi salah satu tempat tujuan rencana liburan setelah pandemi ini? Kalau iya, komen di bawah. Tempat yang paling seram di dunia selanjutnya.
Kastil Leif Irlandia. Di Republik Irlandia ada sebuah kastil yang bernama Kastil Leif dengan sejarah berlumuran darah. Kabar penampakan sejumlah hantu di sana membuatnya tenar sebagai kastil terangker di dunia. Kastil ini berjarak 6 km dari kota Roscrea di Irlandia. Kastil yang diprediksinya yang dibangun antara abad ke-12 dan abad ke-15. Konon dihuni banyak hantu sampai saat ini. Menurut sejarahnya, kastil ini dibangun oleh klan O'Bannon yang kemudian beralih ke klan O'Carroll. Menurut cerita, banyak terjadi pembantaian setelah klan O'Carroll merebut kastil ini. Pada tahun 1532, Mulroney O'Carroll yang merupakan pemimpin klan meninggal dunia. Kedua putranya yang bernama Thaddeus dan Taige terlibat dalam perebutan kekuasaan kastil. Pada suatu malam, Thaddeus yang merupakan seorang pendeta sedang memimpin misa. Tapi tiba-tiba Taige muncul dan menusuk Thaddeus di bagian dada. Karena merasa Thaddeus telah menghinanya dengan memulai misa sebelum Taige datang. Thaddeus tewas seketika di atas altar dengan berlumuran darah. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan Taige kepada Thaddeus dikenal orang-orang sebagai The Bloody Couple atau kapal berdarah. Legenda menyebutkan bahwa Thaddeus masih bersemayam di kastil itu, yang mana ditandai dengan penampakan sosok seorang pendeta yang masih berkeliaran di area kastil itu, khususnya di area tangga. Kisah sadis klan O'Carroll tidak berhenti sampai di situ. Pada suatu hari dikisahkan, klan O'Carroll mengundang keluarga klan McMahon ke sebuah pesta perayaan. Namun pesta itu berakhir sadis karena keluarga klan McMahon tewas diracuni oleh klan O'Carroll yang menjadi tuan rumah saat itu. Legenda mengatakan sejak saat itu keluarga McMahon masih menghantui kastil itu. Hantu lain yang konon menghuni kastil ini adalah seorang wanita yang bergaun merah sambil memegang pisau yang tajam. Dikisahkan wanita ini dulunya dipenjara dan diperkosa berkali-kali. Bayinya kemudian dibunuh oleh klan O'Carroll yang haus darah. Wanita ini kemudian bunuh diri dengan cara menusukkan pisau ke tubuhnya. Tak sampai di situ, menurut situs web wisata dan budaya Irlandia, yaitu Ireland Before You Die, hantu dua gadis kecil juga kerap muncul di kastil ini. Salah satu gadis kecil itu bernama Emily yang tewas karena jatuh dari atas benteng. Saat itu usianya baru 11 tahun pada tahun 1600-an. Sementara itu gadis lainnya adalah saudara Emily yang bernama Charlotte. Charlotte kadang menampakkan dirinya dengan menyeret kakinya yang cacat. Sosok pengasuh dua anak ini juga terkadang menampakkan dirinya. Nah, dari semua kisah mengenai Leif Castle ini, tak semuanya adalah legenda. Fakta mengerikan tentang kastil ini ditemukan pada tahun 1920-an, yaitu sebuah ruang bawah tanah yang disebut oubliette yang ditempatkan di balik dinding kastil ini. Ruang bawah tanah ini diduga dulunya adalah sebuah penjara. Di sana ditemukan banyak kerangka manusia. Korban-korban ini diduga meninggalnya karena ditusuk paku. Ruangan ini memang khusus dirancang dengan jebakan paku yang tidak disadari oleh para tamu yang masuk ke ruangan itu. Kini Leif Castle ini dimiliki secara pribadi oleh keluarga Ryan. Wisatawan pun diizinkan masuk untuk mengunjunginya. Tertarik membuktikan sendiri keangkeran kastil ini? Kalian bisa mengunjunginya di Irlandia. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah mendengar cerita tentang angkernya kastil ini? Dan Leif Castle ini adalah tempat terseram di dunia yang terakhir aku bahas. Sebagian orang mungkin merasa jangankan menginjakan kaki ke tempat terseram di dunia ini, mendengar ceritanya saja sudah bikin bulu kuduk merinding. Atau ada juga orang yang semakin semangat untuk mengunjungi tempat terseram di dunia. Dan tempat mana yang akan kalian kunjungi? Komen di bawah. Di sekitar daerah tempat tinggal kalian, mungkin ada daerah yang seram, atau mungkin jauh lebih seram dari apa yang aku ceritakan tadi. Tempat-tempat terseram yang di daerah kalian, tetapi tidak terekspos oleh dunia, dan kalian boleh share pengalaman kalian dengan cara komen di bawah. Dan terima kasih yang telah menonton video ini. Klik tombol like jika kalian suka video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku mengunggah video baru. Tuliskan ide dan saran kalian di kolom komentar karena ide, saran, dan dukungan kalian berpengaruh besar dalam majunya channel ini. Dan sekali lagi terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.